Kelompok kami pagi ini akan mempresentasikan tentang Taiwan dan Singapura bersama saya, Rifki Zauharis, dan teman saya. Muhammad Gali Prasetyo. Dan saya Rafaela Maria Angelica Elvin. Yang pertama, negara Singapura. Kepala negara Singapura itu bernama Halimah Yacob, memiliki ibu kota yang bernama Singapura. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Mata uang Singapura adalah SGD atau dolar Singapura dan memiliki penduduk hingga 5,639 juta. Sejarah Singapura. Singapura memiliki nama resmi yaitu Republik Singapura, adalah sebuah negara pulau lepas ujung selatan Semenanjung Malaya 137 km atau 85 mili di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Catatan pertama, permukiman di Singapura berasal dari abad kedua Masehi. Pulau ini merupakan pos luar Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang memberi nama Temasek dalam bahasa Jawa, yang berarti kota laut, antara abad ke-16 dan awal abad ke-19. Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor tahun 1613. Perompak Portugis membakar pemukiman di mulut sungai Singapura, dan pulau ini menjadi tidak terlalu diperhatikan sampai 2 abad selanjutnya. Pada 28 Januari 1819, Thomas Stamford Raffles mendarat di pulau utama Singapura. Ia ditugaskan oleh perusahaan dagang Hindia Timur Britania atau East India Company atau IEC untuk mencari lokasi strategis untuk membangun pelabuhan di mulut Selat Malaka, menandingi dominasi Belanda yang saat itu sedang melemah seiring bertubi-tubinya pergantian kekuasaan sejak bangkrutnya VOC, pendudukan Prancis hingga berdiri Kerajaan Belanda. Raffles akhirnya membangun dan mengembangkan tempat tersebut, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian-bagian negara. Catatan pertama, pemukiman di Singapura berasal dari abad kedua Masehi. Pulau ini merupakan pos luar Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang memberi nama Temasek dalam bahasa Jawa yang berarti kota laut. Antara abad ke-16 dan awal abad ke-19, Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Tahun 1613, perompak Portugis membakar pemukiman di mulut sungai Singapura, dan pulau ini menjadi tidak terlalu diperhatikan sampai 2 abad selanjutnya. Pada 28 Januari 1819, Thomas Stamford Raffles mendarat di pulau utama di Singapura. Ia ditugaskan oleh perusahaan dagang Hindia Timur Britania atau East Indian Company untuk mencari lokasi strategi untuk membangun pelabuhan di mulut Selat Malaka, menandingi dominasi Belanda yang saat itu melemah bertubi-tubinya pergantian kekuasaan sejak bangkrut VOC, penduduk Prancis hingga berdirinya Kerajaan Belanda. Raffles akhirnya membangun dan mengembangkan tempat tersebut. Pendapatan terbesar Singapura. Pendapatan terbesar Singapura berasal dari mengekspor barang elektronik, kimia, dan jasa, mencirikan bahwa Singapura merupakan penghubung regional utama untuk manajemen kekayaan yang menyediakan sumber pendapatan utama bagi ekonomi, sehingga negara ini bisa membeli bahan mentah yang tidak mereka miliki. Selain itu, air juga tidak tersedia dalam jumlah banyak di Singapura, maka dari itu air juga dianggap sumber daya khusus di Singapura. Singapura memiliki tanah subur yang terbatas sehingga mereka bergantung pada tanaman agroteknologi untuk produksi dan konsumsi pertanian. Sumber daya manusia juga menjadi bagian penting bagi kesehatan ekonomi Singapura. Ekonomi Singapura menempati posisi kelima menurut Scientific American Biotechnology pada tahun 2013 untuk 2 tahun berturut-turut. Perubahan gaya hidup di Singapura. Kalangan muda di Singapura saat ini memiliki gaya hidup yang berbeda
dalam mengelola keuangan jika dibandingkan para senior mereka pada era tahun 80-an hingga 90-an. Warga Singapura yang berusia 18 sampai 21 tahun yang baru menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas dan mulai bekerja dengan pendapatan minimal $2.500 Amerika Serikat per bulan. Saat ini memiliki gaya hidup senang berpergian ke luar negeri untuk berlibur. Warga Singapura bekerja dari hari Senin hingga Jumat. Ketika libur, mereka pasti ingin keluar kota untuk melepaskan penat. Mereka tidak mau bertahan di Singapura karena merasa kotanya sempit dan terlalu padat. Uniknya, ini sudah dilakukan para anak mudanya, atau tidak menunggu mesti berusia matang baru berjalan-jalan keliling dunia. Gaya hidup seperti ini sudah menjadi tren dalam 10 tahun terakhir. Bahkan pada keluarga Singapura sudah membudayakan pemberian hadiah berlibur bagi anak-anak yang menamatkan studi. Budaya Singapura. Ada berbagai macam etnis di Singapura. Inilah yang menjadikan negeri ini menarik dan banyak tempat wisata kebudayaan yang dilahirkan di Singapura. Etnis Tionghoa yang paling banyak kita temukan di negara ini, dahulu orang-orang Tionghoa asli melarikan diri dari penjajahan di negeri asalnya. Mereka ke Singapura untuk mengadu nasib menjadi buruh atau kuli. Namun saat ini masyarakat Tionghoa di Singapura kebanyakan menjadi pedagang dan pengusaha sukses di Singapura. Kebudayaan Tionghoa pun menonjol di Singapura. Ada banyak tempat yang bisa kita kunjungi yang bernuansa Oriental, seperti Chinatown, Buddha Tooth Relic, dan Temple Chinese Garden, dan masih banyak lagi. Jika kita ke Singapura pada hari raya Imlek, kita bisa merasakan kemeriahan Imlek dan pesta kembang api di sini. Dan ada juga kebudayaan di negara Singapura, yaitu etnis India dan kebanyakan dari suku Tamil. Sebagian besar dari etnis India di Singapura beragama Hindu. Kebanyakan dari etnis India berprofesi sebagai pedagang. Ekonomi Singapura. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsi terendah ke-7, paling pro-bisnis dengan pajak rendah 4,2% dari produk domestik bruto, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga dunia. Badan usaha milik negara memainkan peranan yang penting dalam ekonomi negara yang memiliki beberapa perusahaan seperti Temasek Holdings yang memegang saham mayoritas di beberapa perusahaan besar negara itu seperti Singapura Airlines, Singtel, ST Engineering, dan Mediacorp. Bahasa Singapura. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Orang Singapura biasanya multibahasa, namun sulit bagi orang asing untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat. Pada awalnya, memang bahasa Inggris adalah bahasa resmi dan umum digunakan, tetapi Singapura menggunakan bahasa Inggris Singapura. Bahasa sehari-hari disebut Singlish. Itu berasal dari Inggris, namun meminjam kata dari bahasa Cina, Melayu, dan India. Lagi pula, Singlish masih bahasa Inggris. Begitu siswa terbiasa dengan aksen dan kata-kata yang berbeda, mereka tidak akan kesulitan berkomunikasi. Selain bahasa Inggris, Mandarin adalah bahasa kedua yang paling banyak digunakan. Selain karena itu, mudah bergaul dengan Mandarin. Ciri khas masyarakat Singapura sangat gemar antri. Mereka biasanya berasumsi bahwa sebuah toko atau restoran yang mempunyai antrian yang panjang adalah hal yang patut untuk ditunggu. Mereka mampu mengantri beberapa jam hanya untuk hal yang mereka inginkan. Lalu masyarakat Singapura suka menandai tempat duduk mereka dengan tisu. Jika Anda tengah mengunjungi restoran dan menemukan meja yang terdapat tisu di atasnya, sebaiknya Anda jangan duduk di situ. Pasalnya, seseorang dengan sengaja meninggalkan tisu dan bermaksud untuk menandai tempat itu sebagai tempat duduknya. Tradisi di Singapura. Salah satu tradisi masyarakat di Singapura adalah ritual Waisak
Berbeda dan menjadi salah satu ritual yang unik, Singapura merayakan Hari Raya Waisak dengan cara melepas burung dari sangkarnya ke udara. Hal ini dianggap melambangkan datangnya hari yang baru dan juga perayaan akan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Buddha bagi umatnya. Ada juga tradisi pernikahan selama 14 hari saat peranakan melangsungkan pernikahan. Pesta pun digelar habis-habisan. Pesta pernikahan akan digelar selama 14 hari, namun pesta tak akan digelar setiap hari. Kegiatan pesta akan berlangsung di hari-hari tertentu, misalnya hari pertama, ketiga, kelima, dan seterusnya. Hari tanpa pesta akan digunakan untuk istirahat, tujuannya agar pengantin dan keluarga tidak sakit saat pesta berlangsung. Hal menarik lainnya adalah tempat tidur yang dihiasi sedemikian rupa, kemudian ada hiasan berupa kain yang dijahit dan digura. Kain ini haruslah sepasang sebagai tanda pasangan pengantin. Kain hiasan biasanya dijahit langsung oleh nyonya. Selain kain hiasan, ada pula perhiasan sebagai mahar. Namun pernikahan peranakan ini sudah tidak ditemukan lagi dalam masyarakat Singapura. Selain semakin minimnya kelahiran peranakan asli, pengadaan pesta selama 14 hari juga dinilai sulit terkait izin cuti dan mahal. Negara Taiwan. Kepala negara bernama Tsai Ing-wen, memiliki ibu kota bernama Taipei, memiliki sistem pemerintahannya republik, memiliki mata uang yang disebut dolar baru Taiwan, memiliki penduduk hingga 23,57 juta. Sejarah Taiwan. Sejarah Taiwan telah ada sejak puluhan ribu tahun lalu dari bukti terawal yang dikenal mengenai keberadaan pemukiman manusia di sana. Kemunculan mendadak sebuah kebudayaan agraris sekitar tahun 3000 sebelum Masehi dipercaya mencerminkan kedatangan dari leluhur aborigin Taiwan sekarang ini. Taiwan yang juga dikenal sebagai nama Formosa adalah sebuah pulau yang terletak di lepas pantai tenggara Tiongkok antara Laut Tiongkok Selatan dan Timur. Bagian-bagian negara Taiwan. Taiwan adalah sebuah negara di Asia Timur yang saat ini menguasai daerah Kepulauan Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, dan Kepulauan Matsu. Kata Taiwan biasanya digunakan untuk merujuk pada wilayah yang dikuasai Republik Tiongkok secara keseluruhan. Sementara istilah Tiongkok merujuk kepada Republik Rakyat Tiongkok yang menguasai Tiongkok Daratan, Hong Kong, dan Makau. Republik Tiongkok atau Taiwan berbeda dengan Republik Rakyat Tiongkok. Walaupun Republik Tiongkok adalah nama resmi negara ini, perkataan Tiongkok itu sendiri sekarang biasanya merujuk kepada Tiongkok Daratan yang pemerintahannya diambil alih oleh Republik Rakyat Tiongkok. Setelah berakhirnya pemerintahan Republik Tiongkok pada tahun 1912 hingga 1949, pada tahun 1949, lihat Republik 1912-49 dan negara saudara Tiongkok untuk itu. Perdagangan asing telah menjadi pertumbuhan ekonomi Taiwan yang cepat. Selama 40 tahun terakhir, ekonomi Taiwan tetap berorientasi ekspor. Jadi dia tergantung pada rezim perdagangan terbuka dan tetap rawan terhadap penurunan ekonomi dunia. Jumlah perdagangan total telah meningkat lebih dari 5 kali lipat pada tahun 1960-an menjadi 10 kali lipat pada 1970-an dan 2 kali lipat pada 1980-an. Pada 1990 hanya melihat pertumbuhan yang sedang. Komposisi ekspor juga berubah dari hasil pertanian menjadi hasil industri. Sektor industri elektronik merupakan sektor terpenting dari ekspor Taiwan yang merupakan penerima terbesar dari investasi AS. Taiwan menjadi anggota World Trade Organization atau WTO sebagai wilayah BA terpisah. Budaya Taiwan. Saat berjanji dengan seseorang, datang tepat waktu karena orang Taiwan tidak menghargai orang yang terlambat. Saat nindang makan, datanglah tepat waktu dan jangan terlalu awal. Saat nindang makan, sisakan makanan yang Anda makan, karena menghabiskan makanan dianggap tidak sopan. Saat Anda menggunakan tusuk gigi, tutuplah mulut Anda.
Saat berkenalan, anggukanlah kepala Anda. Saat dikenalkan pada keluarga, sapalah dari yang paling tua ke yang paling muda. Saat memanggil orang, panggillah dengan nama keluarganya, kecuali jika diminta sebaliknya. Saat memanggil orang, panggillah dengan menghadap, bukan dengan jari. Saat memberi hadiah, gunakan dua tangan. Jangan mengangkat kaki ke kursi atau meja. Jangan menggeser barang dengan kaki. Ekonomi di Taiwan. Taiwan memiliki ekonomi kapasitas yang dinamik dengan panduan investasi dan perdagangan asing oleh pemerintah yang terus berkurang. Tingkat inflasi dan pengangguran rendah, surplus perdagangan sangat penting, dan persediaan mata uang asing merupakan ketiga terbesar di dunia. Bahasa Taiwan. Taiwan memiliki 4 bahasa. Pertama, bahasa resmi yaitu Mandarin. Kedua, bahasa asli yaitu bahasa Formosa. Ketiga, bahasa daerahnya yaitu Hokkien Taiwan, Hakkan Taiwan, Mandarin Taiwan. Keempat, bahasa imigran utama yaitu Indonesia dan Tagalog. Ciri khas masyarakat Taiwan. Sifat khas yaitu selalu mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang membantunya. Walaupun hanya sebuah pertolongan kecil, seperti pengalaman saya ketika naik bus di Kaohsiung. Teman-teman saya menjelaskan pada saya bahwa setiap kali hendak turun dari bus, kita harus mengucapkan terima kasih kepada supir bus tersebut. Karena hal tersebut sudah merupakan kebiasaan masyarakat Taiwan. Masyarakat Taiwan juga adalah tipikal masyarakat yang suka menaati peraturan di negaranya. Seperti menaati peraturan lalu lintas, peraturan ketika hendak menyeberang jalan, dan menggunakan eskalator di tempat-tempat umum. Mungkin di beberapa negara lain seperti Indonesia, kita bisa sesuka hati menyeberang dan menggunakan eskalator umum. Namun berbeda dengan di Taiwan. Masyarakat di sini memiliki kebiasaan untuk tidak sesuka hati menyeberang di jalan. Oleh karena arus kendaraan yang cepat, mereka harus benar-benar memperhatikan lampu lalu lintas dan tanda penyeberangan agar bisa melintas di jalanan. Begitupun dengan eskalator yang mereka gunakan juga terbagi menjadi 2 bagian. Setiap kali menggunakan eskalator umum, mereka selalu menggunakan jalur kanan dengan teratur berbaris di jalur tersebut. Sedangkan jalur kiri dikosongkan khusus bagi orang-orang yang ingin mendahului atau yang ingin bergegas. Menurut saya, hal-hal kecil seperti ini sangat unik karena tidak saya temui di Indonesia. Tradisi Taiwan. Teh dianggap sebagai minuman yang tak hanya dapat menghilangkan dahaga, tetapi juga menyehatkan dan bagian dari budaya. Di Taiwan, misalnya, masyarakat di sana mengenal tradisi minum teh yang disebut Gong Fu Cha. Dijelaskan Fanny Lau dari Biro Pariwisata Taiwan dalam acara Taiwan The Muslim Friendly Destination, tradisi Gong Fu Cha berasal dari kata kungfu, yaitu upacara minum teh Cina yang melibatkan persiapan ritual dan presentasi teh. Menjeduh teh dalam tradisi Gong Fu Cha cukup rumit, membutuhkan kesabaran. Beberapa alat yang diperlukan adalah meja dengan rak, teh pot, dan peralatan untuk membuat teh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat siang.